Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini yang insyaallah berberkah. Yang kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah. Ketiga kalinya yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan yakni Kiai Haji Mutawakkil Hasan Mutawakkil Allah SHM. Dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan tak lupa pula dosen pengampu makbul MSDM yakni Ustadz Kofi Ahmad MPDI. Dan tak lupa pula yang terakhir yaitu kepada kedua orang tua saya yang telah memberi saya atau telah membimbing saya sehingga saya bisa mencari ilmu di perguruan tinggi ini. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang data pegawai. Yang pastinya pegawai pendidikan karena kita itu dalam konteks tarbiyah yaitu harus pendidikan. Di sini sebelum kita membahas tentang data pegawai, kita itu harus mengetahui dulu apa itu data dan apa itu pegawai. Di sini data itu bisa didefinisikan sebagai keterangan tentang kejadian-kejadian atau fakta-fakta yang nyata dalam suatu organisasi tertentu yang tidak acak, yang menunjukkan jumlah, tindakan dan hal. Di sini saya gambar pertama itu buku, kertas dan juga file. Jadi data itu dapat bisa dikatakan bisa berbentuk buku, bisa berbentuk kertas dan juga bisa berbentuk file. Seperti itu yang disebut data. Kemudian pegawai. Pegawai itu menurut Wijaya adalah orang yang dipekerjakan dalam suatu organisasi tertentu, baik dalam lembaga-lembaga pemerintah maupun badan-badan usaha. Menurut Sudaryono, siapa pegawai itu? Pegawai adalah anggota dari masyarakat yang melakukan penghidupannya dengan cara bekerja di suatu organisasi, baik organisasinya itu dalam lembaga pemerintah maupun swasta. Jadi intinya pegawai itu adalah sekelompok yang melakukan pekerjaan rutin dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Baik, langsung saja pembahasan yang pertama yaitu tentang analisis pegawai. Di sini ada banyak analisis pegawai, cuma saya akan menerangkan beberapa saja tentang analisis tersebut karena masih ada teman saya yang akan menerangkan nanti. Itu pertama ada distribusi pegawai. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dalam artian 3 distribusi pegawai. Yang pertama itu saya gambar dengan gambar rumah yang dicoret, kemudian sepeda, bis dan mobil, kemudian jalan yang kurang enak dilihat seperti pegunungan gitu. Apa maksudnya? Yang pertama itu distribusi pegawai banyak sekali, banyak sering kita ketahui, sering kita dengar di daerah-daerah terpencil atau di pedesaan-pedesaan itu mengalami kurangnya guru. Sedangkan di perkotaan jumlah guru itu seringkali melebihi kebutuhan. Seperti itu. Sehingga apa? Sehingga itu yang menjadi perbedaan antara pedesaan, pendidikan di pedesaan dan di perkotaan. Apa yang menyebabkan itu? Ya ini sudah. Pertama, kurangnya fasilitas yang memadai.
tidak adanya rumah dinas di desa-desa terkecil. Kemudian alat transportasi itu terbatas, juga sulit karena jalannya, mohon maaf, yang di daerah terkecil atau di daerah pegunungan itu jalannya sulit seperti itu. Karena kita sudah mengetahui sendiri kayak apa jalannya, seperti itu. Kemudian yang kedua, saya gambar seperti ini, bangunan yang berat sebelah. Apa maksudnya? Yaitu insentif yang diberikan kepada guru yang mengajar di sana itu tidak memadai dengan tingkat kesulitan yang mereka hadapi. Bayangkan pagi-pagi hujan-hujan mereka mengajar, itu masih melewati tebing-tebing. Nah, itu bayarannya atau insentifnya itu tidak sama, tidak menyamai gitulah, tidak sesuai dengan tingkat kesulitannya. Kemudian yang terakhir itu saya gambar seperti ini. Apa artinya? Ya maksudnya itu kurangnya akses-akses untuk seorang guru, seperti untuk mengadakan pelatihan, seminar, maupun akses sumber daya pembelajaran yang lebih baik. Itu kekurangan yang ada di pedesaan. Bagaimana cara mengatasinya dan siapa yang harus mengatasinya? Cara mengatasinya itu ada 3 langkah yang konkret. Jadi pemerintah itu harus mengadakan 3 hal langkah yang konkret. Pertama, 1, seperti gambar di belakang yang sama rata. Maksudnya, ya insentif yang diberikan pada guru itu harus disamaratakan. Maksudnya disamaratakan sesuai dengan tingkat kesulitannya yang dialami guru-guru yang ada di tempat daerah terkecil tersebut. Kemudian memberikan akses-akses atau memfasilitasi, mengupgrade tempat yang ada di daerah terpencil tersebut. Dalam artian kalau nggak ada rumah dinasnya, ya dibangun rumah dinas seperti itu. Kemudian yang terakhir juga tadi permasalahannya yaitu kurangnya akses seperti pelatihan. Jadi pemerintah harus mengadakan pelatihan untuk guru agar supaya guru itu bisa menjadi profesional, sehingga tidak ada lagi di daerah pedesaan atau tempat-tempat terpencil hanya mengandalkan guru-guru honorer atau bahkan juga mengandalkan yang kualifikasinya itu tidak memadai seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah ataupun tidak sesuai pemikiran dengan kalian, mohon dimaafkan dan juga mohon diberi masukan. Sekian dari saya. Akhirul lakum. Wassalamualaikum